Ya mungkin saya perlu menjelaskan ke Sobat Berkawan terlebih dahulu bahwa konsep atau framework dari Zero Trust ini sifatnya generik. Oh, Jadi generik. bukan melulu hanya punyanya Palo Alto Networks. Oh ya, Gitu. aku pernah dengar sih katanya kalau security sebaiknya jangan satu vendor gitu ya. Betul. Jadi harus kolaborasi ya. Dan Iya. Palo Alto juga modelnya memperkenalkan model yang seperti itu. Jadi nggak harus semuanya dari Palo, bahkan kalau bisa kolaborasi dengan yang best in breed ya istilahnya. Jadi kalau Palo Alto bagus di mana ya itu pakai Palo Alto gitu. Tapi mungkin kalau ada best in breed di sisi yang Palo Alto nggak cover, ya itu feel free ya karena kita kalau bisa collaborate ya. Karena security kan ya kita digebugin banyak orang gitu istilahnya. Jadi kalau vendor di dunia cyber security itu melakukan research yang sangat panjang sebelum mereka mengeluarkan produk atau solusi tertentu. Nah, kita akan membuang banyak waktu, banyak tenaga dan banyak uang untuk melakukan research kalau memang ternyata di market sudah ada memang teknologi yang sudah mature, handal, contohnya seperti enterprise IAM, ya kita ngapain lagi kita melakukan research di area yang sama, while kita sebenarnya mempunyai teknologi di area lain yang lebih superior gitu yang ya, lebih superior di area tersebut. Jadi kita berkolaborasi saja. Jadi mekanismenya ya dilakukan oleh Palo Alto seperti itu. Nggak harus semuanya. Betul, di internal kita sendiri pun untuk identity and access management kita menggunakan brand third party untuk mendapatkan fitur single sign on. Kita bisa akses berbagai macam aplikasi dengan satu user ID itu kita itu menggunakan masih pakai third party ya. Third party. Tapi yang pasti best in breed. Jadi kita nggak mau buang effort buat menciptakan sesuatu yang sudah ada dan sudah bagus sudah gitu. mature ya, nggak perlu. Jadi lebih fokus ke yang Palo Alto memang sudah punya strength di situ ya, forte-nya memang di situ gitu. Nah itu produknya ini tadi ada yang biru, ada yang orange, ada yang hijau nih. Kayaknya cukup banyak juga sebenarnya yang di cover sama Palo nih. Nah mungkin kalau dari Bro Jeremy nih, kan Bro Jeremy yang cukup banyak nih ketemu sama kasus-kasus di Indonesia nih. Mungkin boleh sedikit diceritain nih produk-produknya. Mungkin apa sih yang bisa di-highlight nih dari 3 warna ini gitu. Iya, jadi dari 3 warna ini ya, yang biasanya mungkin kenapa kita kasih 3 warna ya mungkin untuk gampang membedakan aja buat customer dan buat lini ya, sobat berkawan. Ada tiga lini, tiga pilar lah kita bilang. Nah di sini kita punya warna orange ya. Orange ini biasanya kita berkutat untuk yang platform on premises. Biasanya kita firewall dan lain-lain ya, SSL VPN concentrator. Nah, itu untuk ada di warna yang orange. Ya, itu yang biasa on premise lah, yang biasa sobat berkawan sering pakai tuh di kantor-kantor ya. Appliance ataupun yang sudah bentuknya sekarang VM atau container. Nah, kita juga sudah ada sekarang untuk protect. Ya, box. Nggak harus box. Jadi bisa fleksibel. Lalu yang berikutnya kita punya warna biru. Nah, warna biru ini biasanya kita udah buat teman-teman sobat berkawan ini yang sudah main ke cloud biasanya. Jadi nanti kita kasih code name itu Prisma ya. Jadi di situ nanti teman-teman bisa protect AWS-nya, GCP-nya, bahkan kita bisa audit dari infrastruktur AWS ataupun GCP yang sudah dipakai. Oh, jadi nggak cuman kita dapat report dari mereka ya, tapi kita bisa audit pakai tools. Betul, salah satunya dari produk Prisma itu, ya yang di Prisma Cloud itu. Jadi ya kita juga punya layanan yang bentuknya kalau mungkin sekarang bahasa kerennya SASE atau orang Indonesia bilangnya SASE. SASE lah. SASE. Nah, kalau kalau bahasa orang asing kan SASE biasa gitu, sesi gitu. Nah, di situ kita juga bisa ada di Prisma ya, lalu ada berikutnya yang tadi yang sudah Pak Dani. Ini yang Prisma itu khusus untuk aplikasi ya kayaknya ya. Jadi yang tadi kita bahas, karena tadi di cloud ya. Betul. Kalau di cloud kan emang rata-rata kan infrastrukturnya kan berupa kita tidak tahu ada di mana awang-awang sama lain aja gitu di situ Prisma kita bisa protect antara yang tadi tuh si infra sama si application. Jadi di situ nyambungnya gitu loh. Lalu yang ketiga kita punya XDR. Nah, XDR ini juga salah satu yang paling
baru ya di Palo Alto, dan itu biasanya untuk endpoint. Makanya tadi kita berbicara dari sisi untuk device-nya itu sendiri yang tadi Pak Dhani sudah ceritakan, di mana ada 200 server yang pakai XDR itu aman, sedangkan yang lain terdampak daripada ransomware itu sendiri. Dan karena kita bekerjanya bukan sebagai antivirus aja, tapi kita berdasarkan behavior dari pola penyerangannya daripada si user, dari si aplikasi itu sendiri atau si penyerang. Kalau saya boleh cerita sedikit nih, mungkin agak teknis buat sobat berkawan. Gak apa-apa, soalnya ini nih, tadi kan dibilang antivirus biasa sama XDR. Emang bedanya apa sih sebenarnya? Betul. Nah, ini yang saya mau jelaskan. Nah, jadi kalau antivirus biasa itu biasanya sobat berkawan cara kerjanya dia hanya untuk signature base. Dengan patch-nya yang udah dikasih dari atas, kita download. Oke, mungkin saat ini ransomware tipe A bisa diatasi. Tapi pada saat 2 hari berikutnya ada ransomware tipe B gitu ya. Itu sobat berkawan belum tentu bisa mengatasi itu. Nah, dari yang slide yang pada yang awal tadi, di mana yang ada ungu itu phishing dan segala, itu untuk para hacker cukup mudah melakukan itu. Dari itu hanya tekniknya loh ya. Itu teknik penyerangannya loh bro Adi. Tekniknya doang. Baru tekniknya doang. Dan itu bayangkan itu kalau di-combine tekniknya, berapa banyak pola serangan yang bisa dilakukan. Dan jadi itu cuma phishing doang ya. Jadi betul. Dia phishing ditambah phishing, social engineering tambah apa, terserah dia mau pakai. Mungkin tekniknya hanya itu guys, combo. Ketika di combo itu, apakah kita siap? Nah, XDR bisa membaca engine dari pola serangan itu, karena itu based on behavior dari pattern serangan dia. Nah, yang paling menarik nih, saya pernah menemukan, saya sharing sedikit nih Bro Adi, di mana mungkin teman seringlah kita menggunakan crack. Hati-hati dengan crack ini. Sobat berkawan, jangan ketawa ya sobat berkawan. Jadi crack itu mungkin teman-teman oke, saya nggak bayar. I don't paid anything ini. Tapi sebenarnya yang dicuri adalah kredensial Anda loh. Dan itu saya pernah melakukan tes ya dengan XDR ini. Oh, saya kira saya pernah crack. Bukan. Jadi saya pernah melakukan XDR tes. Ya itu hanya dengan crack biasa. Crack biasa yang kita bisa ambil di Photoshop, di website seperti itu. Dijalankan, ternyata di-detect di XDR itu adalah stolen credential from Chrome browser. Oh, jadi dia bukan yang ngasih virus ya, bukan. Bukan. Tapi dia cuma ngambil credential. Dia hanya pasif, diam. Pasif, diam aja. Tapi dia mencari data kita, dia stealing. Jadi ketika kita padahal cuman kayak dia nggak ngapa-ngapain kita ya. Betul. Dia nggak naruh antivirus, dia nggak naruh virus gitu, dia nggak naruh malware, dia nggak naruh trojan. Dia cuman ketika kita pakai diambil aja. Iya. Oh ini pas dirubah lagi ketahuan lagi. Kita rubah lagi misalnya password kita 3 bulan lagi, bisa ketahuan lagi. Nah itu udah indikasi dari ada stolen credential. Karena sudah taruh mata-matanya dia di dalam situ. Iya, yang tadi diceritakan pada nih, dia diam aja di ceiling. Dia diam di ceiling berhari-hari, betul, mengamati. Bayangkan itu dari segitu aja teknik dasarnya loh ya. Tapi kalau itu di-combine, ada yang pakai 2 teknik, 4 teknik, 7 teknik, 5 satunya teknik. dia pakai crack misalnya, terus itu ngirim email lagi ke kita gitu, karena tahu mungkin email kita apa gitu ya. Betul terus sekali. Dia juga tahu mungkin kita hobinya apa, langsung diserang di bagian itu gitu kan. Kalau udah targeted kayaknya berat banget ya. Betul. Dan targeted itu saya udah ngalamin 2 kali. Jadi buat sobat berkawan, ada salah satu customer kita juga yang langsung target. Kalau dibilang targeted itu bilangnya spear phishing. Spear. Langsung ditombak ke targetnya. Jadi salah satu BOD-nya seperti yang tadi Pak Dhani cerita, langsung ya? dia langsung meminta dana kepada bagian finance karena dia mau keluar. Dia tahu tuh dia mau keluar negeri. Memang BOD itu akan mau keluar negeri dan dia bisa meminta uang kepada finance untuk ditransfer $10,000. Astaga. Menggunakan Email yang seakan-akan dari BOD. Betul. Ke finance. Minta duit. Itu saya pernah ngalamin ya. Ada salah satu experience. Yang kedua itu juga salah satu dari VP-nya juga, salah satu petingginya juga itu ke bagian HRD dia untuk kayak memalsukan data. Dia bisa untuk seperti itu. Waduh. Dan itu juga dari email. Jadi emang ini meresahkan sekali ya memang. Apalagi kalau saya lihat mungkin kalau Bjorka ini memang cuman baru triggernya doang. Tapi sebenarnya gunung esnya itu di bawah itu udah banyak terjadi sebenarnya kalau menurut saya Bro Adi gitu. Jadi emang
udah serem banget tuh antara takut sama takut sih sebenarnya. Tapi memang ya paling pertama awareness ya. Jadi betul, mungkin sobat berkawan tadi kita udah bahas di awal tentang poin-poin apa aja yang harus serangan-serangannya seperti apa. Terus juga insight-nya kita udah di-share juga biasanya kita harus ngelakuin apa gitu. Dan mungkin tadi juga udah disebutin ada produknya seperti apa, case-case-nya seperti apa. Antara dua hal sih, antara resah sama aware gitu. Yang pasti kita jangan takut dulu. Intinya kita jangan takut. Kalau memang kita sudah ketemu menghadapi itu, konsultasi coba dengan para pakar security yang ada. Kalau memang misalnya nanti butuh rujukan, nanti mungkin bisa ke BRK juga nih, bisa ke Palo Alto atau ke Westcon, silahkan datang, nanti kita akan bantu untuk seperti apa untuk rujukan-rujukannya. Oke, ini ngomong lebih jauh tentang bantuan ya. Emang sebenarnya kalau dari Palo Alto ataupun dari Westcon gitu ya, sebenarnya ada apa nih, ada produk apa nih yang mungkin lagi kayaknya buat sobat berkawan nih kayaknya harus segera consider gitu dari ini kan banyak ya platformnya. Mungkin ada nggak yang mungkin bisa di-share nih ke sobat berkawan? Sobat berkawan sebaiknya dalam waktu dekat coba consider ini deh gitu, karena kayaknya akhir-akhir ini kan lagi nge-trend banget nih tentang Bjorka dan kawan-kawan lah ya kan. Sebenarnya kan nggak Bjorka doang gitu ya. Betul. Nah mungkin bisa dari ini semua ada apa yang mungkin bisa di-highlight dulu? Mungkin Bro Randy dulu. Ya mungkin kalau saya kan dari business unit Cortex di Palo Alto. Jadi di slide berikutnya kita bisa lihat, nah ini adalah solusi SOC, Security Operation Center. Mungkin kalau zaman dulu sangat populer namanya NOC, Network Operation Center, untuk mengawasi network. Yang itu ya banyak TV-nya. Betul. Nah secara fisik sama, tapi mengawasi ke area cyber security. Makanya namanya Security Operation Center. Nah Cortex ini adalah salah satu business unit dari Palo Alto yang memang fokusnya membantu customer kita untuk membangun next generation SOC. Nah, dengan berbagai macam komponen di sini kita lihat ada Cortex XDR, kemudian ada Cortex XOR dan juga Expanse. Fungsinya yang tadi salah satu fungsi yang paling basic dari XDR adalah melindungi endpoint. Tapi tidak hanya endpoint saja. Makanya kita kasih nama ini, by the way, XDR ini yang menciptakan terminologinya adalah founder dari Palo Alto Network di 2018. Namanya Extended Detection and Response. Jadi bukan endpoint ya. Bukan endpoint lagi, tapi Extended Detection and Response. Di extend dari endpoint kita extend ke network, cloud, identity, dan third party data. Tuh itu. Betul. Oke, tuh extend itu maksudnya versi lebih atas. Bukan, tapi ternyata nggak cuma endpoint aja ya. Nggak cuma endpoint saja. Jauh ke ini tadi ya. Bisa ke berbagai macam dari network, cloud, identity, atau credential, dan kemudian third party data. Third party data pun juga di cover ya. Nah itu kita ambil telemetrinya, informasinya, kemudian kita olah, kita jahit di Cortex XDR kita sehingga para usernya, para customernya, IT admin, security admin itu bisa mendapatkan visibility mengenai apa yang terjadi di organisasi mereka dengan menggunakan Cortex XDR. Jadi semacam kayak intelligence-nya gitu ya. Jadi dia langsung kasih. Jadi kan data kan banyak ya, informasinya mungkin agak sedikit random juga. Kita nggak, maaf ya orang-orang IT kan nggak semuanya paham security tentu gitu. Apalagi yang pemegang kepentingan mungkin kan ya. Terus dengan si Cortex ini dia akan ngejahitin semua informasi itu dan ngasih sesuatu informasi yang istilahnya kita bisa visibility-nya itu bisa kita proses lah ya sama kita at least gitu. Jadi ini sangat membantu manusia. Kalau manusia kan pasti ada keterbatasan waktu, keterbatasan skill set gitu kan. Siapa juga yang mau nge-scroll ratusan ribu line gitu kan ya. Kita cuma punya waktu 24 jam. Iya. Kita tidur minimal disarankan 6 jam. 6 sampai 8 jam ya. Kita kerja 10 jam. Terus kapan kita belajarnya? Untuk meningkatkan skill set kita. 10 jam nge-scroll. Nah, dengan adanya Cortex XDR sebagai platform next generation SOC ini akan sangat membantu manusia untuk menganalisa, memonitor, menganalisa dan memproteksi dari infrastruktur yang ada di suatu organisasi. Jadi kita tanamkan machine learning, kita tanamkan artificial intelligence untuk membantu manusia menganalisa dengan cepat dan akurat, gitu. Nah selanjutnya kalau misalkan sudah ternyata dideteksi, ternyata ada potensial security incident,
Nah kemudian berikutnya adalah tugasnya Cortex XOR. Jadi XOR ini akan melakukan respons secara bisa kita lakukan secara otomatis juga supaya mempercepat waktu kan. Jadi kalau terjadi deteksi ada security incident, dilempar ke XOR untuk direspons, ditindaklanjuti secara automation juga. Jadi pas XDR itu dia ngolah datanya, terus menginformasikan kalau ada insiden atau apa gitu ya. Nanti si XOR ini akan memberikan responnya, baik itu manual atau otomatis ya, gitu ya. Betul sekali. Nah ini satu paket ini kah semua SOC ya? Atau ini kita sebut ini next generation SOC, kurang lebih seperti ini karena banyak terjadi kesalahan persepsi di luar sana bahwa yang namanya SOC itu cuman dibutuhkan tools yang namanya SIEM. Nah, Security Incident and Event Management itu hanya tugasnya kurang lebih sama seperti yang dilakukan oleh XDR, melakukan deteksi doang. Tapi even SIEM tidak bisa melakukan proteksi langsung ke endpoint. Kalau karena biasanya XDR cuman, kan bisa. Iya, karena biasanya kan SIEM kan cuma di server atau apa gitu ya. Cuma kasih informasi ini ada security incident, tapi yang melakukan tindak lanjut ya nggak ada. Nah kita tambahkan namanya Cortex XOR yang berfungsi untuk melakukan sesuai namanya ya, security, orchestration, automation, dan response. Jadi mengorkestrasikan semua yang dideteksi dari XDR, expanse, kemudian di automate response-nya. Gitu. Next generation SOC ya. Jadi nggak cuman ngedetect, tapi juga ada action yang dilakukannya. Gitu. Nah, satu lagi yang nggak kalah penting nih, kalau Cortex XDR itu fungsinya untuk melakukan deteksi dari internal biasanya. Oh, dari internal. Kalau dari eksternal kita punya solusi yang unik, yang baru sekali konsepnya baru di market, yaitu Expanse itu sebagai attack surface management. Jadi kita petakan attack surface yang di satu organisasi itu apa saja. Yang biasanya attack surface itu maksudnya area yang diserang, kemungkinan bisa menjadi sasaran serangan. Dari kacamata hacker, dari eksternal itu melihat suatu organisasi itu ada apa saja yang bisa diserang. Dia bisa start dari mana gitu ya. Betul. Jadi kita mendapatkan view dari sisi eksternal, itu organisasi BRK misalkan, ini ada potensi yang diserang, itu ada website ini, digital certificate-nya expired, bisa di take over sama hacker. IP address ini ada service yang mungkin lupa dimatiin pas melakukan research atau development, di service-nya dinyalain, tapi setelah production kan lupa dimatiin yang buat development. Nah itu kita melakukan deteksi dari segi eksternal. Jadi konsepnya adalah sebisa mungkin kita persempit area yang bisa di-attack oleh hacker. Jadi chance-nya dia, opsi-opsinya kita kurangin gitu kita kali kurangin, betul. Nah ini kita punya XDR dari internal, Expanse dari eksternal, itu kemudian kita semuanya berikan ke XOR supaya bisa ditindaklanjuti. Oh kalau ada kekurangan di sini, ada potensi di sana, apa yang harus dilakukan itu si XOR yang melakukan tindak lanjutnya. Jadi di dalam diprotect, kita juga pelajari dari luar gimana gitu ya, dan itu nanti akan dikumpulin semua informasinya dan akan diolah dan akan direspon sama si XOR gitu. Nah ini konsep next generation SOC yang kita usung ke masyarakat supaya bisa diadopsi gitu. Aduh, ini banyak ya gitu. Tapi emang ya maksudnya basicnya sih sebenarnya kelihatan simpel ya, karena intinya kita lindungi yang di dalam, kita juga perhatikan seperti apa kita dari luar gitu ya. Dan ya kita abis itu kita olah datanya, informasinya by system ya, jangan kita yang lakuin lagi gitu ya. Jangan terus manual. Abis itu kita dapat tindakan gitu, kita dapat sesuatu yang harus kita lakukan gitu, dan itu dilakukan juga semua dalam satu bundle next generation SOC tadi ya. Betul. Wah ini luar biasa juga ya, jadi nggak cuman antivirus gitu, nggak cuman XDR-nya doang gitu ya. Bahkan tadi kan kita udah bilang XDR nih bisa memprotek server endpoint gitu, tapi ternyata nggak cuman XDR-nya doang, tapi lebih dari itu. Lebih gitu dari ya. itu. Oke, banyak banget nih sharing yang udah di-share ke Sobat Berkawan hari ini. Ini luar biasa banget sharing dari Bro Dani dan juga Bro Jeremy dengan cerita-cerita yang
kasus-kasus yang di customer-customernya ya, itu benar-benar unik ya, menarik banget sebenarnya, karena Sobat Berkawan jadi bisa belajar ya. Aku berharap banget nih Sobat Berkawan bisa belajar, bisa ya mungkin awalnya pusing gitu. Kalau pusing nonton lagi dari awal. Mungkin tadi kita udah sampai akhir, tadi ketemu lagi istilah-istilahnya, bisa balik lagi ke depan. Nggak apa-apa karena memang kita semua belajar ya. Ini semua bertahap. Seperti proses security itu nggak cuma sekali ya, betul, tapi berkelanjutan. Itu berkelanjutan. Jadi nggak bisa kita cuma protect sehari besok nggak gitu kan. Kita harus protect terus-terusan. Kita harus aware terus-terusan juga gitu. Nah mungkin kalau aku sedikit ulang gitu ya dari awal, tadi kita udah cerita banyak tentang serangan-serangan yang terjadi gitu ya, dan cara-caranya seperti apa ya, tadi mulai dari phishing, mancing gitu ya, terus vulnerability dari sisi software, terus juga mungkin ya bisa jadi social engineering juga tadi ya, diintipin sama ninja di balik atap gitu. Banyak sekali aktivitas kejahatan bisa terjadi di mana saja gitu ya. Dan kita harus punya awareness lebih gitu terhadap ini. Tapi nggak selalu tentang resah-resahan dan takut-takutan ya, karena banyak sekali yang bisa kita lakukan. Tadi juga ada 7 hal yang bisa dilakukan ya, banyak sekali yang bisa dilakukan. Tapi mungkin kalau Sobat Berkawan bingung, nah Palo Alto punya framework gitu ya, punya framework yang namanya Zero Trust. Nah dari guideline tersebut tadi juga ada turunan beberapa produk yang mungkin Sobat Berkawan bisa consider. Nanti kalau Sobat Berkawan pengen tahu gitu ya, pengen ngobrol lebih jauh, ya mungkin bisa juga hubungi Bro Dani gitu ya dari Palo Alto, atau mungkin bisa hubungi ke Westcon juga ya, atau karena kita ya Tech Talk Berka Podcast ya, hubungi ke marketing@berka.co.id. Nah itu kalau mau discuss, mau lebih jauh, tanya nih sebenarnya saya harus ngapain sih gitu, karena panik, resah banyak sekali loh resiko yang bisa terjadi. Sobat Berkawan nggak usah khawatir, kita punya juga tadi yang namanya Next Generation SOC. Jadi udah bener semuanya di cover, mulai dari dalam kita protect, dari luar juga kita sudah bisa dapat insight, dan nggak cuma sekedar ada yang jagain, tapi bisa bertindak gitu. Betul, ini solusinya udah all in Sobat Berkawan. Jadi nggak usah takut boleh, tapi takutnya jangan bikin Sobat Berkawan jadi nggak mau ngapa-ngapain. Justru start dari takut, kita harus bertindak, harus do something. Betul sekali Bro Adi. Itu luar biasa banget sharing hari ini. Terima kasih buat Bro Dani. Terima kasih juga Bro Jeremy. Dan kita akan ketemu lagi di episode Tech Talk Berka Podcast selanjutnya. Dan juga buat Sobat Berkawan yang udah nonton dari awal sampai akhir, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe ke Tech Talk Berka Podcast. Dan kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Halo, bye.